Aku belum siap, aku takut. Aku takut, aku belum siap. Oh ya udah, kalau gitu kita pergi ke tempat bidan aja kalau begitu. Kita ke bidan Dina yang di simpang depan situ saja. Disuruh aja. Tak semua ibu siap menyambut persalinan dengan senyum. Kadang, sebelum rasa sakit datang, ketakutan sudah lebih dahulu memenuhi hati. Selamat pagi Ibu Rina, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Salam dulu Pak. Ibu Rina, usia kehamilannya sudah 38 minggu ya? Iya Bu. Berarti bayinya sudah siap ketemu ibunya dong. Iya. Tapi saya takut Bu. Setiap malam juga saya sering menangis. Makanya saya bawa istri saya ke sini Ibu, supaya dia lebih siap untuk melahirkan. Kan sekarang apa-apa harus medis ya Bu. Terima kasih sudah datang ya Ibu. Ketakutan yang Ibu rasakan itu tandanya Ibu peduli terhadap kondisi janin. Itu bukan kelemahan. Di sini kita akan bahas semuanya agar Ibu lebih siap dan lebih tenang. Iya Bu. Perkenalkan, saya Isi Fadianti, mahasiswi dari kebidanan. Saya di sini sedang praktek dan saya akan menemani konseling Ibu ya. Iya Bu. Konseling tidak dimulai dengan banyak bicara, tapi dengan menciptakan ruang yang aman, tempat di mana seorang ibu bisa mengakui rasa takutnya tanpa dihakimi. Coba Ibu ceritakan apa saja yang Ibu takuti menjelang persalinan. Saya takut sakitnya Bu. Aku tidak kuat, sama takut gagal ginjal. Tidak ada ibu yang gagal. Setiap napas yang Ibu hembuskan adalah bentuk cinta yang luar biasa. Saya pernah mendengar dosen saya menjelaskan bahwa yang melahirkan itu bukan tentang soal ketakutan fisik, tapi juga keberanian hati. Dengan Ibu datang ke sini saja sudah menunjukkan bahwa Ibu itu berani. Terima kasih Bu, saya sudah mulai lebih tenang dan sedikit bebannya juga sudah berkurang. Kami belajar bahwa menyembuhkan rasa cemas bukan soal teori, tapi tentang keberanian bidan untuk hadir sepenuh hati. Pagi itu sesuatu berubah di ruang kecil ini. Bukan karena banyak kata, tapi karena ada keheningan yang dipenuhi pengertian. Ketakutannya tidak lagi berkuasa. Ia mulai mengenali keberaniannya sendiri. Setiap konseling adalah ruang kecil tempat kehidupan baru dipersiapkan. Bukan hanya bayi yang akan lahir, tetapi juga ibu yang menemukan dirinya kembali. Kami belajar menjadi bidan bukan sekedar menolong bayi lahir, tetapi menolong seorang perempuan menemukan dirinya kembali sebagai ibu. Baik Ibu, sekarang kita akan memasuki proses persalinan. Permisi ya Ibu, mohon bantuannya untuk kakinya ditekukkan. Kita akan periksa ibunya sudah pembukaan berapa ya. Ibu sudah masuk pembukaan 6 cm. Sudah termasuk fase aktif. Ibu tenang ya, saya dan tim ada di sini. Ya Bu, kontraksinya juga sudah semakin sakit Bu. Sayang, Mas di sini. Apa Ibu, setiap kontraksi membawa Ibu semakin dekat dengan bayi. Ibu tenang ya. Tahan sayang, aku di sini. Ibu, kalau kontraksi datang, tarik nafas perlahan dan keluarkan. Itu dapat membantu mengurangi nyeri. Aduh, bagus Ibu. Ibu luar biasa, pertahankan ya. Bu, rasanya ingin mengejan. Baik Ibu, biar saya periksa lagi ya. Bukanya sudah lengkap Ibu, sebelum saya suruh mengejan, Ibu jangan mengejan ya. Iya Bu. Ibu, kontraksinya datang sekarang, ayo mengejan. Sayang, kuat sayang. Ayo Ibu, semangat Ibu.
Ibu, persalinannya lancar, pendarahannya normal, bayinya sehat. Sekarang ibu boleh dipindahkan ke ruang perawatan. Setelah proses persalinan selesai dan kondisi ibu serta bayi dinyatakan stabil, bidan akan memberikan penjelasan tentang discharge planning. Penjelasan ini bertujuan agar ibu dan keluarga mengetahui cara merawat diri dan bayi dengan aman setelah kembali ke rumah. Pertama, perawatan ibu pasca persalinan. Perawatan ibu pasca persalinan sangat penting untuk mempercepat pemulihan. Ibu dianjurkan untuk beristirahat cukup, menghindari aktivitas berat, serta menjaga kebersihan area perineum. Jika ada jahitan, bersihkan menggunakan air bersih, keringkan dengan lembut, dan ganti pembalut secara rutin. Jika ibu mengalami demam, perdarahan berlebihan, nyeri semakin hebat, bau tidak sedap dari jalan lahir, ataupun merasa sangat lelah, segera datang ke fasilitas kesehatan. Perawatan bayi baru lahir. Bayi baru lahir sangat membutuhkan perhatian khusus. Pemberian ASI eksklusif menjadi kunci utama untuk menunjang tumbuh kembangnya. Susui bayi kapanpun bayi menginginkan, biasanya setiap 2-3 jam. Jika bayi tampak kuning, sulit menyusu, sangat mengantuk, atau jarang buang air kecil, ibu perlu segera membawa bayi ke fasilitas kesehatan. Jadwal kontrol. Kontrol rutin sangat penting untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi. Ibu dianjurkan untuk kontrol pada hari ke-7 dan hari ke-40 pasca persalinan. Bayi perlu diperiksa pada hari ke-3, ke-7, dan ke-30 untuk memantau pertumbuhan serta memastikan imunisasi berjalan sesuai jadwal. Nutrisi dan keamanan di rumah. Di rumah, ibu membutuhkan asupan makanan bergizi seperti sayur, buah, telur, ikan, dan daging. Perbanyak minum air agar produksi ASI lancar. Pastikan lingkungan rumah bersih, bayi tidur di kasur datar, bukan di sofa atau tempat yang empuk berlebih. Konseling KB. Metode keluarga berencana juga perlu dipertimbangkan sejak awal. Ibu dapat mulai mempertimbangkan pilihan KB setelah 6 minggu pasca persalinan. Ada berbagai pilihan seperti implan, suntik, pil, atau IUD. Konsultasikan dengan bidan untuk memilih metode yang paling sesuai. Selanjutnya, tanda bahaya yang wajib diwaspadai. Baik ibu maupun bayi memiliki tanda bahaya yang harus dikenali. Untuk ibu, seperti perdarahan banyak, demam tinggi, nyeri hebat, pusing berlebihan, dan bau tidak sedap dari jalan lahir. Untuk bayi, demam, bayi tampak kuning, sulit menyusu, napas cepat, atau kejang. Jika muncul salah satu saja, segera bawa ke fasilitas kesehatan. Dengan memahami discharge planning, keluarga dapat merawat ibu dan bayi dengan lebih aman dan percaya diri. Semoga ibu cepat pulih dan bayi tumbuh sehat. Terima kasih.